Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 5 ayat 4 disebutkan salah satunya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Pembentukan persekutuan bangsa-bangsa di dunia ini juga disebutkan dalam rangka mencapai perdamaian dunia. Kita ini semua terpanggil untuk itu. Dan ada kerinduan dalam diri kita masing-masing agar rumah tangga kita, jemaat kita, persekutuan kita, bangsa kita diliputi dengan kedamaian. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara saat ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Pada tanggal 11 Desember 2022 dilaksanakan pentabesan gedung gereja Baitani Sekarsari Balingjati yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua PGI. Dan marilah kita mendengarkan pesan-pesan yang membekali kita sebagai jemaat untuk melakukan ibadah-ibadah di gedung gereja baru ini. Apakah kita hanya bangga melihat gedung yang begitu megah dan mewah, lalu kita tidak melakukan apa-apa sesuai dengan firman Tuhan, dan itulah akan diingatkan oleh Bapak Pendeta Ketua PGI dalam kesempatan ini. Untuk itu jangan lewatkan, dengarkan dari awal sampai akhir, di mana pembacaan pada ibadah pentabesan gedung gereja ini mengambil pembacaan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 8. Maaf, maksud saya Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Selamat mendengarkan. Saya akan membacakan. Padang gurun dan padang kering akan berkilau, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Dan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Tuhan Yesus berkata,
Yang berbahagia ialah mendambakan dan merindukan suasana sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 5 ayat 4 disebutkan salah satunya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Pembentukan persekutuan bangsa-bangsa di dunia ini juga disebutkan dalam rangka mencapai perdamaian dunia. Kita ini semua terpanggil untuk itu. Dan ada kerinduan dalam diri kita masing-masing agar rumah tangga kita, jemaat kita, persekutuan kita, bangsa kita diliputi dengan kedamaian. Kalau demikian halnya, kalau damai adalah dambaan dan kerinduan setiap manusia, lalu mengapakah masih juga terus terjadi berbagai bentuk pertentangan, cekcok hingga konflik? Mengapakah suami dan istri masih juga suka cekcok? Mengapakah orang tua dan anak masih suka ribut? Mengapakah bahkan di tengah-tengah gereja juga suka ada konflik dan pertentangan? Padahal semua merindukan kedamaian. Mengapakah kekerasan terjadi di mana-mana? Kita menyaksikan beragam konflik, perebutan ruang publik, bahkan atas nama agama. Agama yang sejatinya menawarkan kasih dan damai tidak jarang malah menebar kebencian. Itu kita alami di republik kita tercinta ini. Agama yang selalu mengatakan salam, Tuhan Maha Besar, malah memprovokasi untuk berlomba melakukan berbagai bentuk kekerasan. Persoalan yang sering terjadi dalam rangka menggapai damai untuk diri kita, sering sekali kita mengorbankan damai. Padahal perdamaian yang sejati harus hidup dalam. Kita tidak pernah bisa hidup damai tanpa ikut memperjuangkan kedamaian orang lain. Dan itu sebabnya perdamaian tidak pernah bisa dilepaskan dari keadilan. Bahkan bagi gereja-gereja di dunia ini, termasuk gereja-gereja di Indonesia, keadilan selalu mendapat tempat pertama, baru kemudian yang kedua, perdamaian. Justice, peace, and integrity of creation. Itu urutan. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan cipta. Tidak akan pernah tercapai perdamaian tanpa keadilan. Kita tidak bisa hanya merebut rasa damai, rasa aman untuk diri kita, seraya mengabaikan rasa aman orang lain. Salah satu pengganggu utama dari kehidupan kita yang damai, saudara-saudara, adalah kerakusan manusia. Kerakusan ini telah membawa kita kepada keseharian yang banal. Ini hampir tidak ada hari-hari kita tanpa hura-hura dan pelampiasan nafsu serakah kita. Semuanya meraup hanya ini untuk diri. Keseharian kita seolah-olah menjadi tempat untuk mengumbang hawa nafsu kita. Meraup sebanyak mungkin dari sekitar untuk diri kita. Sering tanpa kepatutan dan tanpa memperdulikan orang lain. Korupsi, saudara-saudara, adalah bagian karena kerakusan untuk dirinya sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain. Tanggal 9 yang lalu adalah hari anti korupsi internasional. Saya bergabung dengan murid-murid SMP dan SMA penabur di Gunung Sanggar. Saya meminta kepada anak-anak itu apa yang muncul dalam benak mereka ketika mendengar kata korupsi. Menarik sekali. Seorang anak mengatakan jembatan rubuh. Dan dari kata korupsi, apa yang kau bayangkan? Dia katakan jembatan rubuh. Kenapa? Ya karena waktu pembangunan semen dikorupsi dan akibatnya konstruksi bangunan
menjadi tidak seperti spesifikasinya. Kalau di GPID Baitannya itu tidak terjadi. Bangunan kita ini kokoh, amin. Amin. Tidak ada korupsi di sini. Tapi anak yang lain berkata lagi, apa yang ada dalam benak? Ini baru tanggal 9, anak SMP dia katakan, apa yang ada dalam benak ketika mendengar kata korupsi? Para petani tidak bisa menjual hasil panennya karena transportasi buruk. Ya karena para koruptor itu mengkorupsi pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan sebagainya, sehingga harga penjualan produk petani menjadi mahal karena transportasi. Karena lagi-lagi semuanya ingin meraup untuk dirinya sendiri. Celakanya Bapak Ibu, kerakusan ini tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan politik. Kerakusan ini juga merangsek ke bidang agama, masuk juga ke gereja-gereja kita. Kerakusan ini telah begitu menggerogoti kita, mencengkeram seluruh aspek hidup. Perebutan umat terjadi juga dalam lingkungan gereja-gereja karena kerakusan itu. Tadi saya mendengar bisikan dari Pak Widodo, di kehidupan masyarakat di sini antar agama itu hidup tentram, jauh dari kerakusan. Kalau seseorang dari Kristen pindah jadi Hindu, warga Kristen ikut mengantar. Dan sebaliknya, kalau dari yang Hindu masuk menjadi warga gereja, keluarganya dari Hindu ikut mengantar. Itu tanda-tanda yang jauh dari kerakusan. Kerakusan di bidang agama ini selalu melihat yang lain di luar gereja itu lenyap. Kalau boleh, menarik sebanyak mungkin dari mereka untuk masuk ke gereja. Itu salah satu tanda. Dan kerakusan inilah yang makin menjauhkan kita dari rasa damai itu. Bukan hanya makin menjauhkan kita dari rasa damai itu, tetapi juga makin menjauhkan kita dari Allah sendiri. Kita makin menjauh dari Allah yang sudah siapkan jalan-jalan, fasilitas, suasana seperti Yesaya 35. Kita yang menjauh karena kerakusan. Dan kerakusan ini, saudara-saudara, tidak pernah ada batas. Tidak berbatas. Orang seluruh aspek hidup kita sampai ke akar-akar hati kita tanpa batas. Dan ketika kita mengambil sesuatu dari sekitar kita juga tanpa batas. Ini yang dikatakan dalam Amsal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan yang selalu berkata untukku, untukku, dan tidak pernah berkata cukup. Amsal 30 ayat 15 itu sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Dia bukan produk globalisasi sekarang. Dia bukan produk dari televisi atau media-media sosial. Dia sudah ada sejak zaman dahulu. Kerakusan itu. Amsal 30. Dalam perjanjian lama banyak sekali istilah untuk menggambarkan kerakusan. Salah satu istilah yang dipakai adalah befsa, pengganggu utama kehidupan yang dalam. Dia telah menggerogoti kita. Perilaku koruptif, manipulatif adalah bagian dari kerakusan yang tanpa batas. Padahal setiap hari Minggu kita berdoa, berilah kami makanan kami yang secukup. Secukup. Kita selalu mau lebih dan lebih. Hati-hati saudara-saudara. Kalau Anda mengambil yang tidak sepatutnya, kalau Anda mengambil lebih dari yang secukupnya, berbahaya. Ibu masih ingat cerita tentang mana? Dalam perjanjian lama kita berperang, atau ketika
orang-orang Israel di bawah pimpinan Musa keluar dari Mesir menuju Kanaan, di perjalanan terjadi krisis pangan. Karena krisis pangan itu orang-orang mengeluh dan berteriak kepada Musa. Kalau zaman sekarang mungkin sudah ada poster, ada spanduk, pulangkan kami ke Mesir, pulangkan kami ke Mesir. Copot Musa, mungkin sudah begitu ya spanduknya. Jadi ketika itu mereka bilang, Musa, kalau kau harus mati di padang gurun ini, mengapa juga kau membawa kami keluar dari Mesir? Dan Mesir, sekalipun sulit, setidaknya masih ada makanan. Wah, Musa bingung, dia lapor pada Tuhan. Wah, ini gimana nih? Bangsa yang degil ini. Dia bilang, oke Musa beres, pulanglah dengan tenang. Saya akan mengirimkan makanan tiap hari kepada kalian. Tiap hari. Itulah yang mereka sebut dengan makan. Tetapi kata Tuhan, ambillah secukupnya untuk hari itu. Besoknya hari itu. Semuanya berjalan baik. Tapi ada aja orang yang rakus. Mungkin seperti saya. Seperti itu. Takut kalau besok tidak datang lagi. Mana itu? Oh, lalu dia ambil. Dia simpan sebagian. Besoknya dia buka. Dan apa yang terjadi? Jadi ulat membusuk. Keseharian kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, coba. Jangan tiru ya. Coba aja. Anda memakan makanan berlemak. Saya penggemar babi panggang. Teman saya di sini Pak Alex juga gemar babi panggang. Banyak lemak. Kalau Anda memakan itu berlebih, melebihi kecukupan tubuh Anda, lemak itu akan menggumpal, membusuk jadi ulat dalam bentuk kolesterol. Percaya? Pasti. Anda mengkonsumsi gula, melebihi kebutuhan tubuh Anda, menggumpal, busuk jadi ulat dalam bentuk diabetes. Anda mengkonsumsi garam, daging berlebih, melebihi kecukupan tubuh Anda, dia akan menggumpal, membusuk jadi ulat dalam bentuk darah tinggi. Semuanya harus secukupnya. Makanlah secukupnya, tidurlah secukupnya, bekerja juga secukupnya. Jangan banting tulang, lupa istri, lupa anak. Juga jangan jadi terlalu santai. Jangan tidur kebanyakan, tapi jangan kurang tidur. Secukupnya. Kita harus mulai melatih diri. Hidup secara berimbang, secukupnya, supaya kita hidup dalam kedamaian. Kita yang sering merusak kedamaian. Pada bacaan kita tadi, Yesaya menggambarkan pertolongan Allah dengan sangat. Ketika pertolongan itu datang, maka kegirangan katanya akan memenuhi kita semua. Padang gurun dan padang kering tidak akan mampu menahan cita-cita itu. Padang belantara akan bersorak-sorak. Orang lumpuh yang tawar hati dan yang lain segalanya, semuanya akan bersorak-sorak. Pertolongan Allah bagaikan mata air yang memancar di padang gurun, memberikan kesejukan. Tapi lagi-lagi sayat ada dalam diri kita itu mengganggu semuanya. Jelas bahwa nats kita ini adalah ungkapan puitis, sebuah fantasi mengenai masyarakat yang dipenuhi kedamaian, sebuah gambaran yang sangat ideal buat kita semua. Ini adalah gambaran yang sangat bagus, yang sangat menghibur bagi pembaca di tengah kekacauan akibat krisis bangsa Israel ketika itu. Berhadapan dengan negara-negara tetangganya ketika mereka baru kembali dari pembuangan Babel. Orang-orang Israel yang baru kembali dari pembuangan Babel luar biasa kehidupan mereka. Orang-orang sistem ekonomi mereka belum tersusun. Tatanan sosial mereka sudah hancur lebur sebelumnya di pembuangan, dan kini mereka mulai menata ulang bangsa. Semuanya kacau balau. Dan para orang cerdik pandai menggunakan kesempatan itu untuk mencekik rakyat. Muncullah para lintah darat
katakan dalam beberapa kitab Nabi sesudah pembuangan. Dan itu semua menimbulkan kekacauan yang luar biasa di tengah bangsa. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan negara-negara tetangga yang mengancam. Dan bacaan ini sangat menghibur, tetapi sekaligus juga memberi kekuatan buat mereka. Tetapi lagi-lagi, karena kerakusan ini, mestinya kekuatan dan penghiburan dari perikop ini bisa membangun sebuah bangsa baru. Mestinya juga bisa menghibur kita saat ini, tetapi juga memberi semangat bagi kita untuk membangun perdamaian di dunia ini. Tetapi lagi-lagi saudara-saudara, karena bangsa, kerakusan yang ada dalam diri kita membuat kita tetap terhalang untuk memperjuangkan kedamaian. Kuasa dosa ini nampak terus dalam keseharian kita, mengeksploitasi alam, merusak lingkungan, dan berbagai tindak-tindak lainnya dari kita. Rasul Paulus mengungkapkan kepada kita betapa tidak berdayanya akibat dosa. Dan itu juga ada dalam diri kita. Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 15 dan 17 ini, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi aku membuat apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku buat, itu yang aku benci, itu yang aku buat. Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam diri. Bangsa, kerakusan itu, itulah yang begitu kuat di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimanakah kita sekarang? Kalau Paulus saja juga begitu menderita dan tidak mampu melakukan yang baik, dan bahkan dia melakukan apa yang dia benci karena kuasa dosa yang dalam dirinya, apalagi kita. Mungkin itu pertanyaan kita sekarang. Saya mau katakan, kita mestinya bersyukur bahwa di tengah keadaan yang sedemikian, Tuhan menawarkan keselamatan. Di tengah kedegilan hati kita, di tengah himpitan kuasa dosa yang masih ada dalam diri kita, Tuhan menawarkan keselamatan. Allah menjadi manusia, menghadirkan diri dalam rupa manusia agar kita mudah menghampiri hadirat Kristus yang adalah Raja Damai, yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Itulah kekuatan kita, melampaui segala sengat dan kekuatan dosa. Tanpa Sang Raja Damai, kita semua ada dalam genggaman maut karena dosa. Itulah Paulus mengajak kita sekarang. Dalam nama Kristus, kata Paulus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan gedung gereja ini, saudara-saudara, adalah lokus bagi kita untuk memperdamaikan diri dengan Allah. Kalau tidak, biaya mahal yang hampir 10 miliar tadi yang disebutkan oleh panitia akan sia-sia. Kalau tidak, jerih payah umat yang bergotong royong bahu-membahu memikul pembangunan itu akan sia-sia. Kalau tidak, keahlian para pandai tukang akan sia-sia. Tapi kalau gedung gereja ini yang begitu megah ini, yang begitu indah ini, kita manfaatkan untuk reinterpretasi iman kita, menumbuhkan perdamaian di tengah-tengah umat, tapi juga bagi masyarakat sekitar kita. Maka para malaikat di sorga akan bersukacita. Tuhan Allah akan menyambut kita semua dalam kidung-kidung pujian yang luar biasa. Semoga gedung yang indah ini menginspirasi kita untuk tetap mampu berbuat baik bagi kedamaian di desa kita ini, tetapi juga buat masyarakat.
tentu akan keluar ungkapan. GPID Jemaat Baitania adalah gedung GPID termegah dan terindah. Tetapi ada ungkapan dari ungkapan di Belanda. Ketika gereja terbuat dari jerami, umat di dalamnya berhati emas. Tetapi ketika gereja terbuat dari emas, bisa jadi umatnya berhati jerami. Itu ungkapan di Belanda dan tidak berlaku di Donggala, tidak berlaku di Baitania. Amin. Di sini gedung indah dan megah, hati umat juga megah dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Itu doa kita. Kalau gedung gereja ini menjadi indah begini, dia akan menjadi sumber berkat bagi seluruh umat. Tetapi dia juga akan menjadi sumber sukacita bagi orang-orang yang lain yang datang kemari. Bahkan yang sekedar lewat pun akan beroleh sukacita. Betapa indah gedung ini. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kau melahirkan arsitek yang berhati mulia. Syukur kepadamu ya Tuhan. Bahwa ada orang-orang, ada tangan-tangan yang memiliki keahlian. Syukur kepadamu ya Tuhan. Bahwa ada orang-orang yang menyumbang buat membangun gedung ini. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena ada gedung-gedung pujian yang membahana dari gedung ini. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena ada doa-doa yang khusus yang lahir dari gedung ini. Itu terungkap dari orang-orang yang sekedar lewat. Apalagi kalau saya kira itu harapan kita. Dan itu doa kita semua. Gedung ini menciptakan ruang buat kita bernafas dan berkreasi dari himpitan apapun di tengah hidup kita sekarang. Dan kita mampu hadir di hadirat Tuhan, menggapai damai bagi masyarakat kita dan bagi masyarakat Indonesia. Tuhan beserta kita semua. Amin. Terima kasih disampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Ketua PGI dalam rangka pentabisan gedung gereja Baitani Sekarsari GPID Balingi. Semoga firman Tuhan selalu kita ingat di dalam kita menjalani kehidupan sambil merawat gedung gereja ini, dan supaya kita dalam rumah tangga kita masing-masing kita ada damai di rumah tangga, di gereja, di masyarakat, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita dalam pelaksanaan tugas kita masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, mohon di subscribe. Terima kasih. Tuhan memberkati.